Halo sobat-sobat Katolik terkini, kita sudah memasuki masa Prapaskah, waktu yang penuh dengan refleksi, pertobatan, dan persiapan menuju sukacita Paskah. Seringkali, ketika mendengar kata Prapaskah, yang terlintas di benak kita adalah pertanyaan, aku harus berpuasa dari apa tahun ini? Mungkin kita langsung berpikir tentang berhenti makan makanan enak, menahan diri dari minuman favorit, atau mengurangi penggunaan media sosial. Semua itu adalah bentuk puasa yang baik. Tapi bagaimana jika tahun ini kita mencoba sesuatu yang sedikit berbeda? Sesuatu yang tidak hanya menahan diri, tapi juga benar-benar membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan sesama? Yesus berkata dalam Matius bab 6, ayat 16-18, apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik, yang mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Jadi, bagaimana jika Prapaskah tahun ini kita jalani dengan puasa yang lebih bermakna? Puasa yang tidak hanya tentang puasa untuk makan, tetapi juga tentang memulai sesuatu yang baru dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Katolik terkini membagikan 6 cara sederhana tapi bermakna untuk mengisi masa Prapaskah tahun ini. Pertama, puasa plastik sekali pakai. Coba lihat sekeliling kita. Ada begitu banyak plastik di kehidupan sehari-hari. Botol air, sedotan, kemasan makanan. Bagaimana jika kita mencoba mengurangi penggunaan plastik sekali pakai sebagai bentuk pengorbanan kecil untuk dunia yang Tuhan berikan kepada kita? Bayangkan, alih-alih membeli kopi dengan gelas plastik setiap pagi, kita membawa tumbler sendiri. Atau ketika makan di restoran, kita memilih untuk makan di tempat daripada meminta plastik untuk dibawa pulang. Ini bukan hanya soal menjaga lingkungan, tetapi juga tentang melatih diri untuk lebih sadar dan penuh syukur atas berkat yang kita miliki. Yesus mengajar kita dalam Injil Lukas bab 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dengan tindakan kecil ini, kita ikut serta dalam karya Tuhan untuk mencintai bumi yang kita tinggali. Kedua, puasa dari belanja impulsif. Pernahkah kita merasa tergoda membeli sesuatu hanya karena kita bisa, bukan karena kita benar-benar membutuhkannya? Dunia modern begitu penuh dengan godaan belanja impulsif. Setiap hari ada diskon, promo, atau iklan yang menggoda kita untuk membeli lebih banyak barang. Di masa Prapaskah ini, bagaimana jika kita berhenti sejenak sebelum menekan tombol beli dan bertanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar membutuhkannya? Sebagai gantinya, uang yang seharusnya kita gunakan untuk sesuatu yang tidak penting, bisa kita berikan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Yesus mengingatkan kita dalam Injil Matius bab 6 ayat 19-21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dengan menahan diri dari belanja impulsif, kita melatih hati untuk lebih bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Ketiga, puasa dari menekan tombol snooze alarm. Siapa di sini yang sering menekan tombol snooze 5 menit, 10 menit, bahkan sampai 30 menit tambahan sebelum benar-benar bangun? Rasanya sulit sekali untuk langsung bangun, bukan? Bagaimana jika kita mengorbankan kenyamanan ini sebagai bentuk puasa kita? Alih-alih menekan tombol snooze, kita langsung bangun dan memulai hari dengan doa dan rasa syukur. Bayangkan bagaimana hari kita bisa berubah ketika kita memulainya dengan kesadaran penuh, tanpa tergesa-gesa. Yesus sendiri sering bangun pagi-pagi buta untuk berdoa. Dalam Injil Markus bab 1 ayat 35 tertulis, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Mari kita coba melatih diri untuk lebih disiplin dan menghadirkan Tuhan di setiap awal hari kita. Keempat, puasa dari keinginan untuk selalu tampil sempurna. Di era media sosial ini, kita sering terjebak dalam keinginan untuk selalu terlihat sempurna. Kita merasa harus memakai pakaian terbaik, mengambil foto dengan sudut terbaik, dan memastikan bahwa kita selalu tampak menarik di depan orang lain. Bagaimana jika selama Prapaskah ini, kita membatasi pilihan pakaian kita hanya pada 7 setelan yang sama? Ini bukan hanya tentang hidup sederhana, tetapi juga melatih hati untuk tidak bergantung pada penampilan luar. Yesus mengingatkan dalam 1 Samuel bab 16 ayat 7. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dengan mengurangi perhatian pada penampilan, kita bisa lebih fokus pada pertumbuhan rohani kita. Kelima, puasa dari kebisingan. Setiap hari, kita dikelilingi oleh suara, musik, podcast, berita, notifikasi media sosial. Kadang-kadang,
Kita bahkan merasa tidak nyaman dengan keheningan. Bagaimana jika kita berpuasa dari kebisingan ini? Cobalah matikan paket data untuk tidak menggunakan media sosial, atau luangkan waktu 10 menit setiap hari dalam keheningan penuh. Dalam keheningan itu, kita bisa mendengar suara Tuhan dengan lebih jelas. Mazmur bab 46 ayat 10 mengingatkan kita, "Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah." Mari kita latih diri kita untuk menemukan ketenangan di tengah kesibukan dunia. Keenam, puasa dari mengabaikan sesama. Ketika kita berjalan di jalan, seringkali kita melewatkan mereka yang membutuhkan. Orang-orang yang tidak memiliki rumah, yang meminta bantuan di lampu merah, atau yang sekadar duduk di pinggir jalan. Alih-alih menghindari mereka, bagaimana jika kita memilih untuk melihat mereka, tersenyum, dan bahkan berbicara dengan mereka? Sebuah senyum kecil, sebuah sapaan ramah, bisa menjadi bentuk kasih yang nyata. Yesus berkata dalam Injil Matius bab 25 ayat 40, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Mari kita berlatih untuk melihat Yesus dalam diri setiap orang yang kita temui. Sobat-sobat Katolik terkini, Prapaskah bukan hanya tentang berhenti melakukan sesuatu, ini tentang membuat ruang bagi Tuhan dalam hidup kita. Ini tentang mengganti kebiasaan lama dengan tindakan-tindakan yang lebih bermakna. Mari kita jalani Prapaskah tahun ini dengan lebih sadar, lebih penuh kasih, dan lebih dekat dengan Tuhan. Apapun bentuk puasa yang kita pilih, yang terpenting adalah niat kita untuk bertumbuh dalam iman dan kasih. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang bisa terinspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga masa Prapaskah tahun ini menjadi berkat bagi kita semua.